Perkenalkan, nama saya Penny Fitriani, NIM 1913041010, kelas 2A Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang film Nema Helmintes. Berikut penjelasan dari film Nema Helmintes. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi, anatomi, morfologi Nema Helmintes. Nema Helmintes. Nema helmintes ini adalah kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat panjang dengan ujung yang runcing. Secara bahasa, kata Nema helmintes berasal dari bahasa Yunani yakni nema yang artinya benang dan helmintes yang artinya cacing. Nema helmintes sudah memiliki rongga pada tubuh walaupun rongga tersebut bukan rongga tubuh sejati. Pun ciri-ciri umumnya yaitu memiliki bentuk tubuh yang silindris, tidak berruas-ruas, tidak berpendiks, tidak memiliki proboscis, tubuh tertutup kutikula yang elastis dan tersusun oleh protein, simetri tubuhnya bilateral, dan merupakan tripoblastik. Selanjutnya morfologi. Nema helmintes ini pada umumnya memiliki ukuran tubuh yang mikroskopis, namun ada juga yang mencapai panjang 1 meter. Individu betina memiliki ukuran lebih besar daripada individu jantannya. Permukaan tubuh Nema helmintes dilapisi oleh kutikula. Kutikula ini sendiri berfungsi sebagai pelindung Nema helmintes dalam menghadapi enzim-enzim pencernaan di dalam tubuh inangnya. Nema helmintes sudah memiliki alat pencernaan yang lengkap mulai dari mulut, faring, usus, dan anus. Mulut Nema helmintes berada di bagian depan atau anterior, sedangkan anus berada di ujung belakang atau posterior. Nema helmintes tidak memiliki sistem peredaran darah, jadi sari makan makanan diedarkan melalui cairan pada pseudoxylem. Nema helmintes tidak memiliki sistem respirasi, jadi dia bernapas secara difusi melalui permukaan tubuh. Organ reproduksi jantan dan betina terpisah dalam individu yang berbeda. Selanjutnya tentang fisiologi dari Nema helmintes. Yang pertama ada sistem gerak. Gerak pada nematoda disebabkan oleh adanya otot-otot yang terdapat pada dinding tubuh. Otot-otot ini terletak di antara tali epidermal dan membujur sepanjang tubuh. Otot-otot ini terbagi menjadi 4 kuadran. 2 kuadran terletak pada sisi dorsal dan yang lain pada sisi ventral. Yang kedua ada respirasi atau pernafasan. Cacing Nema helmintes tidak mempunyai alat respirasi. Respirasi dilakukan secara difusi. Energi diperoleh dengan cara mengubah glikogen menjadi CO2 dan asam lemak yang diekskresikan melalui kutikula. Selanjutnya sistem pencernaan atau sistem digesti. Nema helmintes ini tidak memiliki lambung. Dia hanya memiliki mulut, faring, usus, dan anus, sehingga makanan yang masuk melalui mulut dan faring akan langsung masuk ke dalam usus dan akan dicerna di usus. Setelah dicerna, sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh cairan pada rongga tubuh pseudoxylomata. Kemudian sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya adalah sistem ekskresi. Sebuah sistem ekskresi terdiri atas 2 saluran utama yang akan bermuara pada sebuah lubang di tubuh bagian ventral. Karena sistem pencernaan sudah dibahas, maka selanjutnya ada sistem koordinasi atau sistem saraf. Sistem saraf meliputi sebuah cincin circumovariangle yang mengelilingi faring. Cincin saraf itu tersusun oleh serabut-serabut saraf dan sel-sel saraf difus. Cincin saraf circumvariangle itu berhubungan dengan banyak ganglion. Ada ganglion dorsal yang tidak berpasangan dan ganglion subdorsal yang berpasangan. Pada tiap sisi dari cincin saraf circumvariangle terdapat sebuah ganglion lateral yang terbagi menjadi 6 ganglion. Pada sisi bawah dan cincin saraf tersebut satu pasang ganglion ventral yang berukuran besar. Masing-masing ganglion mempunyai sel-sel saraf yang jumlahnya tetap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu daur hidup dari film Nema helmintes, yaitu Ascaris lumbricoides. Ascaris ini pada dewasanya hidup di dalam usus. Cacing betina mampu bertelur rata-rata 200.000 butir per hari. Telur ini kemudian keluar dari tubuh hospes bersama tinja. Apabila di tanah kondisinya menguntungkan, dalam jangka waktu 3 minggu akan menjadi infektif. Apabila telur infektif tertelan manusia, telur akan menetas menjadi larva rhabditiform di usus.
Kemudian larva akan menembus dinding usus dan masuk ke vena atau pembuluh limfe, ikut dalam sirkulasi darah ke jantung dan kemudian sampai paru-paru. Dalam kapiler alveoli larva rabiditiform kemudian menembus dinding alveoli, masuk ke rongga alveoli, bergerak ke atas menuju bronkus dan sampai glotis. Kemudian dari glotis larva tertelan masuk esofagus dan tumbuh menjadi dewasa di usus. Lama siklus hidup cacing ini terjadi infeksi sampai cacing dewasa bertelur memerlukan waktu sekitar 2 bulan dan cacing dewasa dapat hidup selama 12 sampai 18 bulan. Selanjutnya saya akan yang pertama ada kelas Rotifera. Rotifera merupakan hewan yang berukuran mikroskopis, panjangnya kurang dari 1 mm. Hewan ini sangat menarik bagi para pengamat mikroskopik pemula karena bentuk warnanya dan aktivitas geraknya. Hewan-hewan ini banyak yang hidup di dalam lingkungan air tawar. Cirinya yaitu tubuhnya berbentuk silindris, tidak bersegmen, hidup di air tawar dan laut, berukuran 0,4 mm sampai 2 mm. Bagian kepala dikelilingi oleh silia yang sering disebut sebagai korona. Fisiologinya yaitu dinding tubuh yang berupa sel sinistisum tertutup oleh kutikula yang keras. Saluran pencernaan makanannya memiliki mastak, yaitu bagian yang selalu bergerak aktif. Tubuhnya dilengkapi dengan 2 protonefridia yang menggulung dan bercabang dengan memiliki sel-sel api. Sistem sarafnya berupa 1 ganglion dorsal dan beberapa macam saraf. Organ sensorisnya berupa bintik mata. Organ seksualnya terpisah. Hewan jantan biasanya kecil, jumlahnya tidak banyak. Hewan betina mempunyai ovari, kelenjar kuning, dan oviduk. Berikut adalah contoh dari kelas Rotifera, yaitu yang pertama ada Asplancha brackwell dan Common Rotifera. Selanjutnya ada kelas Gastrotricha. Gastrotricha meliputi 400 spesies. Ciri-cirinya itu berukuran mikroskopis antara 0,07 sampai 2 mm. Maaf pada PPT salah penulisan. Tidak memiliki korona, silia hanya terdapat pada anterior tubuh yang datar, hidup di air tawar dan laut, umumnya dilengkapi spikula dan sisik. Epidermisnya bersifat sintisal. Sistem ekskresi terdiri atas 2 protonefrida yang masing-masing dilengkapi dengan 1 bola api atau kelenjar ventral yang jumlahnya 1 atau 2 buah. Pada permukaan tubuh dijumpai tubus-tubus adesif yang bentuknya bermacam-macam. Alat kelamin menjadi 1 atau monosium terdapat, ada yang hanya dijumpai hewan betinanya saja atau kehilangan sistem kelamin jantannya. Beberapa memiliki 2 macam telur yang disebut amitik dan miktik. Telur yang amitik adalah telur yang memiliki cangkang tipis, tidak dapat dibuahi dan berkembang secara partenogenesis menjadi hewan betina yang amitik. Sistem ekskresi terdiri atas 2 protonefrida yang masing-masing dilengkapi dengan 1 bola api atau kelenjar ventral yang jumlahnya 1 atau 2 buah. Contoh kelas Gastrotricha yaitu Chaetonotus dan Dasydites ornatus. Selanjutnya akan menjelaskan kelas Chinorhinca. Kelompok ini mempunyai 70 spesies yang hidup di laut, hidup pada permukaan lapisan lumpur dan pasir di lautan dangkal sampai dalam. Makanannya berupa alga dan bahan-bahan organik mati. Ciri-ciri tubuhnya simetri bilateral, tersusun dari 13 atau sampai 14 zonites atau ruas-ruas yang saling tumpang tindih. Ruas anterior pertama membentuk kepala dan ruas kedua membentuk leher. Keduanya bersifat retraktil terhadap tubuh. Panjang tubuhnya kurang dari 1 mm. Tubuhnya tertutup oleh kutikula yang tersusun dari kitin. Bagian dorsal dan lateral mempunyai banyak duri tetapi tidak mempunyai silia. Rongga tubuhnya merupakan pseudoseol. Mulut terletak di ujung anterior kepala, dilanjutkan ke faring, esofagus, lambung, usus, dan anus. Punya 2 saluran ekskresi yang berbentuk tabung. Masing-masing punya sel api yang berflagela, bermuara pada ruas tubuh ke-9 di permukaan dorsal. Sistem sarafnya terdapat pada epidermis, cincin saraf yang mengelilingi faring berhubung dengan tali saraf minventral, organ sensori berupa titik mata, alat kelamin terpisah, masing-masing mempunyai 2 gonad yang lubangnya terdapat pada bagian ventral tubuh di sisi anus. Berikut contoh dari kelas Chinorhinca yaitu ada Echinoderus dan Campylorhideres. Selanjutnya ada kelas Nematophora. Cacing yang tergolong Nematophora ini memiliki tubuh yang panjang dan ramping. Ciri-ciri dari
Nematopora ini memiliki tubuh yang panjang dan ramping. Panjang tubuh bervariasi antara 10 sampai 700 mm dengan diameter 0,3 sampai 2,5 mm. Bagian luar tubuh berwarna kuning, abu-abu, coklat, hitam yang tidak tembus cahaya. Kebanyakan hidup di air tawar, tubuhnya silindris, simetri tubuhnya bilateral, permukaan tubuh dilapisi kutikula yang terdiri dari papila. Saluran pencernaan makanannya mengalami degenerasi karena cacing muda mengabsorpsi makanan dari inang, sedang yang dewasa tidak makan. Organ sirkulasi, respirasi, dan ekskresi tidak ada. Sistem sarafnya terdiri atas cincin saraf yang mengelilingi esofagus. Cincin saraf itu berhubungan dengan tali saraf midventral. Pada Nectonema, cincin saraf itu juga berhubungan dengan tali saraf dorsal. Alat kelaminnya terpisah, gonadnya berjumlah 1 atau 2, saluran reproduksinya berpasangan, dan bermuara pada kloaka, tidak memiliki spikula kopulasi. Adapun contoh dari kelas Nematomorpha ini yaitu Gordius dan Nectonema. Demikian penjelasan yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.